Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hendak mendengarkan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tertulis dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Marilah kita dengarkan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, sebagai tema pada minggu ini adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Hari ini adalah momen penting bagi kita, bahkan yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah dunia. Apa itu? Di saat kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di saat itu juga kita diperhadapkan dalam situasi yang amat berat, yakni peristiwa pandemi COVID-19. Dua peristiwa yang berbeda itu, namun kedua peristiwa itu mempunyai kandungan yang sama, yaitu suasana sedang berduka. Suasana yang berduka pada saat itu disebabkan Yesus telah mati di kayu salib. Tetapi suasana berduka pada saat ini adalah banyak korban jiwa dari epidemi virus corona yang terjadi di permukaan bumi ini. Dalam momen ini kita diajak untuk merenungkan dan memperingati bagaimana Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai wujud puncak dari kasih Allah kepada manusia. Satu pertanyaan untuk kita semuanya dalam momen ini adalah, akankah hati umat Tuhan masih tertuju pada memperingati hari kematian Yesus pada hari ini?
Sekali lagi, akankah seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini masih merindukan, memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus itu sendiri? Saudara-saudaraku, bukankah ini suatu kesempatan, suatu momen yang baik bagi kita untuk merenungkan secara bersama apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara dan saya, termasuk bagi seluruh dunia ini, di mana Dia telah mati di kayu salib. Kita ingat peristiwa Yesus disalib. Yang pertama, Yesus mengalami siksaan berat. Dia diberi minum anggur bercampur empedu, tapi dia menolaknya. Pakaian Yesus dibagi-baginya dengan membuang undi. Menghujat dia, mengejek dia, menghina dia dengan kata-kata yang luar biasa menyakitkan. Tentu Yesus adalah manusia juga. Dia tidak sanggup menahan penderitaan itu yang terlalu amat sangat beratnya. Sehingga Yesus bersuara dengan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan Yesus terjadi pada saat itu adalah perasaan yang sangat-sangat menyedihkan. Merasa sendiri, tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Bahkan dia mempertanyakan, di manakah Allah Bapa itu yang dia rasa sudah ditinggalkan. Kemudian dengan demikian suasana yang parah, Yesus mengakhiri hidupnya dengan dia menyerahkan nyawanya ke tangan Allah Bapa. Itulah peristiwa yang terjadi di kayu salib. Nah, sekarang apa artinya semua yang telah Yesus lakukan bagi dunia ini? Yang pertama, penyaliban Kristus adalah berita sukacita bagi orang percaya. Hal inilah yang memotivasi kita, yang mendorong kita supaya semakin kuat dalam setiap tantangan, cobaan, bahkan ancaman sekalipun. Sehingga dengan demikian semakin kuat dalam iman yang teguh, pengharapan yang luar biasa, dan memiliki kasih secara tanpa pamrih. Apa artinya yang dilakukan Yesus bagi dunia ini? Yang kedua, menunjukkan Allah tidak meninggalkan umatnya di tengah pergumulan, dan khususnya pergumulan pada saat ini yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, penyerahan diri. Mengakhiri kehidupan Yesus, dia tidak lupa menyerahkan diri kepada Allah yang mengutusnya. Demikianlah hidup orang percaya hendaknya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang empunya hidupnya, kepada Allah yang mengasihinya, kepada Allah yang menyelamatkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, sekarang bagaimanakah kita memaknai akan kematian Tuhan Yesus Kristus pada peristiwa saat ini yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang pertama, bagaimana peristiwa penyaliban itu hendaknya memiliki suatu yang
bagi kita, yaitu bahwa Yesus yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Itulah pertanda kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya yang dikasihinya. Sebagaimana tema minggu ini adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Itulah yang bergema pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa pengorbanan Yesuslah yang menyelamatkan manusia. Kendati pun hal itu diperhadapkan kepada kita yang sedang mengalami kedukaan yang amat mendalam. Kita dibayang-bayangi kekelaman atau kematian yang kita tidak tahu kapan akan datang menimpa kehidupan kita. Bahkan di antara kita sudah merasa ada kehilangan sanak saudara, suami, istri, teman yang kita kasihi. Bukan hanya itu saja, dampak terhadap kehidupan ekonomi juga terasa, mulai dari ekonomi rumah tangga sampai ekonomi di tingkat dunia sekalipun mulailah terpuruk, saudaraku. Namun, apakah kita akan berakhir di sana? Tidak, bukan. Bahwa kita tidak berakhir dari penderitaan itu, karena Yesus telah mengatakan, "Aku datang ke dunia untuk menyelamatkan." Bahwa hidup dan mati kita ada di dalam kuasanya. Kita bisa lihat dalam Roma 14 ayat 8 mengatakan, "Sebab jika kita hidup untuk Dia. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Jadi hendak dikatakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus itu pertanda Dia telah menyelamatkan kita. Baik semasa kita hidup maupun ajal, Dia tetap milik kita dan kita tetap miliknya. Yang kedua, pengorbanan. Peristiwa COVID-19 ini menuntut semua pihak untuk berkorban supaya dapat memutus hubungan dengan epidemi COVID-19 ini. Berapa kerugian negara kita? Berapa kerugian dunia ini akibat epidemi COVID-19 itu? Berapa kerugian di tengah lembaga, perusahaan, swasta maupun negeri, bahkan rumah tangga itu sendiri. Bukankah itu suatu pengorbanan yang sangat mahal? Tetapi saudaraku, tiada yang lebih mahal dari pengorbanan Yesus untuk manusia adalah keselamatan manusia secara utuh. Oleh karena itu, bila pun contohnya biasanya kita aktif bekerja di luar, tidaklah mengurangi panggilan kita untuk kita masing-masing melakukan yang terbaik. Baik kita mulai dari rumah semuanya, bekerja, belajar, dan beribadah, dan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Memang saudaraku, semua itu perlu penyesuaian diri terhadap situasi yang baru.
tetapi belajar dari Yesus yang rela berkorban, maka demikian juga kita dimampukan untuk rela berkorban untuk keselamatan kita, untuk keselamatan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus mengingat kematian Yesus adalah karena kasih-Nya terhadap saudara dan saya, agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Saya mengutip dari satu ayat Ibrani 13 ayat 14, dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Inilah yang hendak disampaikan kepada saudara dan saya. Kiranya dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita semakin menghayati betapa besarnya pengorbanan Dia untuk kita, dan bagaimana kita juga bisa berkorban untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami untuk hidup di dalam pengharapan kepadamu saja, karena penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah bukti dari kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan, biarlah hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu saja yang telah mati untuk kami. Berkati hidup kami selanjutnya. Berikan kami Tuhan ketenangan, kekuatan, dan hikmat-Mu, agar kami dapat bersikap arif, memiliki hikmat untuk menghadapi epidemi COVID-19 ini. Kami mau Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kami. Kau tolong kami Tuhan, sehingga kami kuat menghadapinya. Kami berserah dalam Yesus Tuhan kami. Amin.